Amin. Tuhan Yesus, sungguh terima kasih Engkau mengumpulkan kami pada sore ke malam ini. Tuhan, sungguh bukan karena suatu kebetulan, tapi karena dirimu sendiri yang merahmati kami. Tuhan, sungguh berdasarkan pembacaan Alkitab kami, oh Tuhan, porsi perjanjian lama maupun perjanjian baru, biar Tuhan boleh merahmati, Tuhan boleh menjamah melalui setiap firman, kami bukan hanya membaca, tapi kami boleh mengerti dan bahkan melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Baik, puji Tuhan. Apakah Andre sudah siap membaca? Sudah. Ya. Keluaran 26 ayat 26. Ya, sudah. Mungkin kita sambil menayangkan gambar tabernakel ya, jadi supaya terbantu. Jadi kita membaca ini kadang-kadang detailnya kita kurang bisa membayangkan, tapi kalau dengan melihat ya saya pikir bisa lebih baik lah. Ya, oke. Nah, ambil lihat aja jadi tahu oh ini namanya ini gitu. Oke, mari silakan. Amin. Baca Andre. Keluaran 26 ayat 26. Juga haruslah kau buat kayu lintang dari kayu penaga, 5 untuk papan pada sisi yang satu dari kemah suci, 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kemah suci, dan 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi kemah suci yang merupakan sisi belakangnya pada sebelah barat. Dan kayu lintang yang di tengah-tengah papan-papan itu haruslah melintang terus dari ujung ke ujung. Apa ya, Pak? Alvin. Ya, sebentar. 29 ya. Ya. Papan itu haruslah kau salut dengan emas. Gelang-gelang itu haruslah kau buat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu, dan kayu-kayu lintang itu haruslah kau salut dengan emas. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditujukan kepadamu di atas gunung itu. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmisi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan ada kerupnya buatan ahli tenun. Amin. Ada. Ayat 32 ya, Pak. Ya. Haruslah engkau menggantungkannya pada tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas berdasarkan 4 alas perak. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Tutuplah pendamaian itu haruslah kau letakkan di atas tabut hukum di dalam tempat maha kudus. Amin. Ayat 35, meja itu haruslah kau taruh di depan tabir itu, dan kandil itu berhadapan dengan meja itu pada sisi selatan dari kemah suci, dan meja itu haruslah kau tempatkan pada sisi utara. Juga haruslah kau buat tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna. Haruslah kau buat tiang dari kayu penaga untuk tirai itu, dan kau salutlah itu dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas, dan untuk itu haruslah kau tuang 5 alas dari tembaga. Oke. Rosiana langsung pasal 27 ya, ayat 1 sampai 3. Tes. Masuk nggak? Atau jaringan di sana ya? Oke, saya dulu aja ya. Haruslah engkau membuat mezbah dari kayu penaga 5 hasta panjangnya dan 5 hasta lebarnya, sehingga mezbah itu 4 persegi, tetapi 3 hasta tingginya. Haruslah engkau membuat tanduk-tanduk pada keempat sudutnya. Tanduk-tanduknya itu harus seiras dengan mezbah itu, dan haruslah engkau menyalut dengan tembaga. Juga harus engkau membuat kuali-kualinya, tempat menaruh abunya, dan sodok-sodoknya, dan bokor-bokor penyiramannya, garpu-garpunya,
dan perbaraan-perbaraannya, semua perkakasnya itu haruslah kau buat dari tembaga. Tirto. Lanjut, Kak. Ya, ayat 4, haruslah engkau membuat untuk itu kisi-kisi, yakni jala-jala tembaga. Dan pada jala-jala itu haruslah kau buat 4 gelang tembaga pada keempat ujungnya. 5, haruslah engkau memasang jala-jala itu di bawah jalur mesbah itu, mulai dari sebelah bawah sehingga jala-jala itu sampai setengah tinggi mesbah itu. Ayat 6, haruslah engkau membuat kayu-kayu pengusung untuk mesbah itu, kayu-kayu pengusung dari kayu penaga dan menyalutnya dengan tembaga. Amin. Kak Yohanes. Ada Kak Yohanes? Oke. Kalau masih mungkin jaringan kali ya. Error. Oke, lanjut dulu. Ayat 7. Kayu-kayu pengusungnya itu haruslah dimasukkan ke dalam gelang-gelang itu, dan kayu-kayu pengusung itu haruslah ada pada kedua rusuk mesbah itu waktu mesbah itu diangkut. Mesbah itu harus kau buat berongga dan dari papan, seperti yang ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Demikianlah harus dibuat mesbah itu. Mengenai pelataran ayat 9. Haruslah engkau membuat pelataran kemah suci. Untuk pelataran itu pada sebelah selatan harus dibuat layar dari linen halus yang dipintal benangnya 100 hasta panjangnya pada sisi yang satu itu. Oke. Monika. Ada Monika. Oh, ayat berapa? Tadi Ayat 10 sekarang. dulu ya. Keluaran 27. Ayat 10 ya. Tiang-tiangnya harus ada 20 dan alas-alas itu harus ada 20 dari tembaga, tetapi kaitan-kaitan tiang itu dan penyambungnya juga pada sebelah utara, pada panjangnya harus ada layar yang 100 hasta panjangnya, tiang-tiangnya harus ada 20 dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga, tapi kaitan-kaitan tiang itu dan nyambung-nyambungnya harus dari perak. Dan pada lebar pelataran itu pada sebelah barat harus ada layar yang 50 hasta dengan 10 tiang dan 10 alas tiang itu. Amin. Apakah Ica sudah kembali? Udah ke ayat berapa ya Kak tadi? Sekarang ayat yang ke-13. Yang ke-13 pasal 27 ya Kak? Betul. Oh iya. Ayat ke-13, lebar pelataran itu yaitu bagian muka pada sebelah timur harus 50 hasta, yakni 15 hasta layar untuk sisi yang satu di samping pintu gerbang itu dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Dan juga untuk sisi yang kedua di samping pintu gerbang itu 15 hasta layar dengan 3 tiangnya dan 3 alas tiang itu. Oke. Nah, Efrin nggak ada. Lanjut Renati ya. Oke, ayat 16. Tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu, tirai 20 hasta dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan dari lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna dengan 4 tiangnya dan 4 alas tiang itu. Segala tiang yang mengelilingi pelataran itu haruslah dihubungkan dengan penyambung-menyambung perak, dan kaitan-kaitannya harus dari perak dan alas-alasnya dari tembaga. Panjang pelataran itu harus 100 hasta, lebarnya 50 hasta dan tingginya 5 hasta.
dari lenan halus yang dipintal benangnya dan alas-alasnya harus dari tembaga. Aneh. 19. Halo. Ya. Adapun segala perabotan untuk seluruh perlengkapan kemah suci dan juga segala patoknya dan segala patok pelataran, semuanya harus dari tembaga. Mengenai minyak untuk lampu, haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Di dalam kemah pertemuan di depan tabir yang tabut hukum, haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu tahapan yang berlaku untuk selama-lamanya. Jaringan ya. Oke. Berarti kembali lagi ke Andre. Keluaran 28 ya, Kak? Iya, masuk 28. Keluaran 28 mengenai pakaian imam. Engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli yang telah kupenuhi dengan roh keahlian membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Ayat 4. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka: tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya, saban, dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, dan bagi anak-anaknya, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Untuk itu haruslah mereka mengambil emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus. Baju efod itu harus dibuat mereka dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya buatan seorang ahli. Ya, ayat 7 ya. Halo. Ya, betul. Ya, ayat 7. Oke, haruslah ada pada baju efod itu 2 tutup bahu yang disambung kepadanya. Pada kedua ujungnya lah harus baju efod itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu haruslah sama buatannya dengan seiras dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah kau ambil 2 permata krisopas dan mengukirkan nama para anak Israel pada permata itu. Oke, ayat 10, 6 dari nama mereka itu pada permata yang pertama dan ke-6, nama lagi pada permata yang kedua, menurut urutan kelahirannya. Seperti buatan seorang pengasah permata, diukirkan seperti materai. Demikianlah harus kau ukirkan pada kedua permata itu, nama para anak Israel. Dililit dengan ikat emas, harus kau buat permata itu. Kemudian haruslah kau taruh kedua permata itu pada kedua tutup bahu, baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel. Maka ke hadapan Tuhan haruslah Harun membawa nama mereka di atas kedua tutup bahunya menjadi tanda peringatan. Lanjut, siapa ini? Harusnya Rosiana, tapi dia katanya jaringan. Oke, berarti saya ya. Ayat 13 ya, haruslah kau buat ikat emas dan 2 untai dari emas murni. Sebagai utas haruslah kau buat itu yang buatannya sebagai tali berjalin. Dan haruslah kau pasang untai berjalin itu pada ikat itu. Haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan, buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efod. Demikianlah engkau buatnya, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, haruslah engkau membuatnya. 16. Haruslah itu 4 persegi lipat 2 sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Haruslah kau tatakan itu dengan permata tatahan.
4 jajar permata, permata yaspis, merah, krisolit, malakit. Itulah jajar yang pertama. Jajar yang kedua, permata batu darah, lazurit, yaspis hijau. Amin. 19 ya, Ustaz. Ya, Jajar yang ketiga, permata ambar, akik, kecubung. Jajar yang keempat, permata pirus, kisopras, dan nefrit dengan berikatkan emas. Demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu haruslah 12 banyaknya, dan pada tiap-tiap permata haruslah ada diukirkan seperti meterai, nama salah satu suku dari yang 12 itu. Ayat 22. Juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu untai berpilin yang buatannya sebagai tali berjalin dari emas murni. Juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu 2 gelang emas, dan kedua gelang itu harus kau pasang pada kedua ujung tutup dada. Ayat 24, haruslah kedua untai emas yang berjalin itu kau pasang pada kedua gelang itu pada ujung tutup dada. amin. Monica, ayat 25. Kedua ujung kain dari kedua untai ujung lain dari kedua untai berjalin itu haruslah keluar. Kedua ujung lain dari kedua untai berjalin itu haruslah kau pasang pada kedua ikat emas itu. Demikianlah kau pasang pada tutup baju efod di sebelah depannya. Haruslah kau buat dua gelang emas dan ujungnya pada kedua untai dada itu. Pada pinggirnya adalah yang berhadapan dengan Amin. Baik, selanjutnya ayat yang ke-28. Cak ya. Ayat 28. Kemudian haruslah tutup dada itu dengan gelangnya diikatkan kepada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua, sehingga tetap di atas sabuk baju efod, dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod. Demikianlah di atas jantungnya harus dibawa Harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan itu, apabila ia masuk ke dalam tempat kudus, supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu, haruslah kau taruh Urim dan Tumim. Haruslah itu di atas jantung Harun apabila ia masuk menghadap Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. Amin. Oke, langsung Renaldi berarti ya. Oke. 31. Haruslah kau buat gamis baju efod dan dari kain ungu tua seluruhnya. Lehernya haruslah di tengah-tengahnya. Lehernya itu harus mempunyai pinggir sekelilingnya buatan tukang tenun. Seperti leher baju zirah haruslah lehernya itu, supaya jangan koyak. Pada ujung gamis itu haruslah kau buat buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi. Pada sekeliling ujung gamis itu, dan di antaranya berselang-seling giring-giring emas. Amin. Ani. Ayat 34. Jaringan. Halo. Halo. Ya. Masuk. Halo. Ya. Oke. 4. Sehingga emas dan emas selalu itu dipakai dan apa kudus, dan apabila keluar
iya jangan. Amin. Oke, Halo? baik. Ya, sudah sampai 35 ya. Jadi pembacaan perjanjian lamanya sampai di sini. Kita lanjutkan dulu ke perjanjian baru ya. Perjanjian baru di Matius 25. Matius 25 ayat 1 sampai 30 ya. Nanti lanjut oleh Andre lagi ya. Matius 25 ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. 4. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Amin. Ayat yang ke-10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Eko. Siapa saya? Ya. Oke. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Amin. Jangan diputus. Ayat 16. Segera pergilah hamba-hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Amin. 19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Lalu kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Ayat 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Ayat 25. Ya, ayat 25. Matius 25, ayat 25. Ayat 25. Karena itu aku takut
dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka seperti itu, hai kamu hamba yang jahat kepala, gagal kepala mencari tempat di mana dan kamu selain saudara seharusnya itu memberikan kepada orang yang menjalankan Tuhan, sebaliknya masih menerimanya dengan Tuhan. Oke, Ica ayat 28. Ayat 28, sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita sampai di sini ya. Oke, adakah mungkin dari Kak Eko mau Ya, nyampaikan? saya ingin menjelaskan sedikit ya. Kemarin kan ada pertanyaan mulai dari pasal 24, 25, 26 itu adalah nubuat sebenarnya tentang akhir zaman ya. Nah, di sini kemarin kita membaca Tuhan itu datang secara terbuka ya di pasal 24 ayat 30. Itu dikatakan pada waktu itu tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka semua akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi itu adalah kedatangan Tuhan di aspek yang terbuka. Jadi orang bisa melihat secara langsung ya. Dan kalau menurut konteksnya itu sebenarnya ini ditujukan kepada bangsa Israel. Jadi bagi bangsa Israel, Tuhan itu akan datang secara terbuka, ya, dengan segala kemegahannya, dengan segala kekuasaannya, ya, dia datang sebagai raja. Tetapi ada juga aspek Tuhan datang itu seperti pencuri, ya, seperti pencuri itu ditulis di ayat 43, ya, mulai 42 dan 43 pasal 24, ya. Jadi kita masih mengupas yang kemarin. Di situ dikatakan karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang, ya. Tetapi ketahuilah jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi ini adalah kedatangan Tuhan secara tersembunyi, ya. Dia seperti pencuri, ya. Ini istilah saja, ya, yang mencuri barang yang berharga, ya. Nah, barang yang berharga di sini sebenarnya mengacu kepada setiap orang beriman, ya. Nah, bagaimana mensinkronkannya, ya? Ini Kak Eko sudah ada siapkan, ya, sebuah tabel, ya, sebentar, ya. Oke, kelihatan nggak ya ini, ya? Oke, baik. Nah, mungkin di sini dulu deh, sebentar ya. Oke, sebentar. Nah, ini adalah gambaran mengenai akhir zaman ya, adik-adik ya. Nah, mungkin sebelumnya kita ini dulu ya. Nah, ini dulu ya, melihat bahwa Alkitab itu membagi zaman itu ke dalam 4 zaman ya. 4 zaman. Ini zaman sebelum hukum Taurat, mulai Adam sampai Musa, zaman hukum Taurat dari Musa sampai Kristus, ya. Zaman kasih karunia dari kedatangan Kristus yang kali pertama saat dia lahir di palungan di Bethlehem sampai kedatangannya yang kali kedua, ya. Kemudian masuk satu zaman yang disebut sebagai zaman kerajaan. Ini adalah yang dinubuatkan di dalam Wahyu pasal 20, ya, selama 1000 tahun. Nah, di antara zaman-zaman ini ada, ya, di antara kekekalan yang lampau, ya, sebelum dunia dijadikan, ya, kita tidak tahu berapa lamanya, yang jelas ini tidak terhingga, yang lampau, dan kekekalan yang akan datang, yaitu adalah
Wahyu pasal 21-22 ya, langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Nah, kedatangan Tuhan itu ada di sini. Nah, kedatangan Tuhan, adik-adik, itu bukan kedatangan yang serta-merta. Dia itu seperti ada sejangka waktu, ya, sejangka waktu. Ini yang disebut sejangka waktu ini. Ini yang disebut sebagai parousia, ya, parousia. Jadi Tuhan datang itu seperti sebuah iring-iringan kerajaan, ya. Jadi kalau kita pernah melihat ini ya, parade inilah, ini istilah saja ya. Waktu kemenangan presiden, saya lupa 2 tahun yang pertama atau yang kedua itu. Jadi ada perarakan dari Bundaran HI ke Istana Negara, ya. Jadi kedatangan Tuhan itu ada sejangka waktu, ya. Sejangka waktu itu disebut parousia. Bagaimana dia mulai datang dari tahta surga ke awan-awan, ya. Nah, ini adalah kedatangannya yang tersembunyi, ya. Jadi kedatangan yang tersembunyi, yang pertama, ya, ini yang tersembunyi, ya, di sini, di awal masa kesusahan besar, ya. Itu yang dinubuatkan di Matius pasal 24 kemarin itu, ya, siksaan yang berat dan Mesias palsu itu, ya. Jadi akan datang kesusahan yang sangat berat, ya. Nah, kemudian kedatangan Tuhan yang terbuka itu adalah di sini, di akhir masa kesusahan besar, ya. Di akhir masa kesusahan besar, ya. Oke, sebentar, ya. Nah, oke, ya. Nah, ini dia, ya. Ini gambarannya yang lebih jelas lagi. Ini kedatangan Tuhan secara rahasia. Ini adalah bagi para pemenang. Para pemenang ini mengacu kepada, ya, orang Kristen yang hidupnya ini, ya, bersungguh-sungguh, ya, bukan Kristen yang Kristen KTP begitu, ya, tetapi yang, ya, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Nah, ini adalah bagian yang tersembunyi, ya. Nah, kemudian kesusahan besar, penganiayaan oleh antikristus, ya, ini nanti di kitab Wahyu kita juga akan melihat ada pemberitaan Injil kekal oleh para malaikat. Nah, ini ada kedatangan yang terbuka di sini, di akhir, ya, di akhir, ya. Nah, ini bagaimana sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita menjadi para pemenang. Nah, ini dijawab di sebenarnya Matius pasal 25 ini. Ada 2 perumpamaan yang kita baca tadi, ya. Yang pertama itu gadis yang bijaksana dan gadis bodoh. Yang kedua itu adalah perumpamaan tentang talenta, ya. Gadis bijaksana dan gadis bodoh itu sebenarnya adalah sama-sama orang percaya, ya, kaum beriman. Bedanya gadis yang bijaksana, mereka membawa cadangan minyak. Di pelita ada minyak, di buli-buli mereka juga ada minyak. Sementara yang bodoh cuma ada minyak di pelita. Sehingga ketika Tuhan tidak datang-datang, minyaknya sama-sama habis. Tetapi yang bodoh tidak punya cadangan, yang bijaksana punya cadangan. Nah, sebenarnya minyak ini adalah melambangkan daripada Roh Kudus Tuhan, ya. Roh Kudus Tuhan, pelita itu melambangkan roh kita, ya. Buli-buli itu melambangkan jiwa kita. Hari ini ketika kita percaya Tuhan itu sudah dilahirkan kembali, ya. Kita sudah dilahirkan kembali di dalam roh kita. Dan di dalam roh kita itu di sana berhuni roh Tuhan. Maka di dalam kitab Perjanjian Lama, ya, dikatakan roh manusia itu adalah pelita Tuhan, ya. Nah, Tuhan tidak hanya ingin dia menduduki bagian roh kita saja, tetapi Tuhan juga ingin sebenarnya menduduki seluruh bagian jiwa kita, ya. Jadi dia ingin
sehari demi sehari meluas ya dari roh ke jiwa kita. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ya caranya dengan kita tiap hari ya membeli minyak ya. Ini istilah saja ya, membeli minyak. Apa itu membeli minyak? Membeli minyak itu adalah kita senantiasa datang pada Tuhan, menikmati firman Tuhan, ya, berdoa kepada Tuhan. Nah, sehingga bukan hanya di roh kita, ya ada roh Tuhan, tapi Tuhan itu punya keleluasaan untuk berotoritas di dalam kehidupan kita, ya. Nah, itulah yang disebut sebagai para pemenang. Yang kedua tadi adalah hamba yang setia, ya, talenta, ya. Diberi talenta ini artinya kita melayani Tuhan. Satu, kita mengasihi Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan. Dua, kita melayani Tuhan. Nah, ini baru bisa menjadi yang namanya tadi adalah para pemenang, ya. Nah, jadi para pemenang inilah ya yang akan diselamatkan, ya, tidak mengalami kesusahan besar, tapi akan terangkat ya bersama dengan Tuhan. Lalu apa? Lalu akan menikmati kerajaan 1000 tahun, ya. Meraja bersama-sama dengan Tuhan. Kalau di perumpamaan gadis yang bijaksana di sini adalah Tuhan mengatakan tadi dikatakan kemudian datang juga gadis-gadis. Yang ayat yang ke ini ya, masuk ke perjamuan kawin ayat 10 ya. Akan tetapi waktu mereka pergi ya untuk membelinya, datang mempelai itu, mereka telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin lalu pintu tertutup. Nah, ini adalah bagian para pemenang ya. Jadi sekali lagi para pemenang ini adalah mereka yang menikmati ya parousia Tuhan ya, terangkat ya, terangkat. Jadi saya ulangi lagi, dia terangkat ya, tidak mengalami kesusahan besar ya, secara tersembunyi berjumpa dengan Tuhan di awan-awan, kemudian menikmati kerajaan 1000 tahun di bagian yang surgawi. Oke, ini perlu waktu banyak, tapi ini aja ya, sedikit-sedikit. Mohon maaf lewat 6 menit. Besok kita lanjutkan lagi bagaimana dengan orang yang tidak menang ya. Nah, nanti orang yang tidak menang akan menerima pendisiplinan ya. Tetapi tentu saja kita semua kan ingin jadi orang yang menang, bukan? Yang ingin apa? Terhindar dari apa? Kesusahan besar. Ya, terhindar dari penganiayaan antikristus. Nah, secara positif kita ingin berjumpa dengan Tuhan, meraja bersama dengan Tuhan, menjadi reward ya, pahala. Kita hari ini mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, Tuhan memperhitungkan itu. Ya, ada pahala yang Tuhan sediakan agar kita bisa meraja bersama-sama dengan Tuhan. Demikian penjelasannya. Jadi kita perlu menikmati yang tersembunyi, jangan sampai yang terbuka. Kalau terbuka artinya kita mengalami kesusahan besar ya. Karena kalau terbuka itu di akhir masa kesusahan besar. Kalau tersembunyi itu adalah sebelum kesusahan besar. Demikian, puji Tuhan. Amen. Puji Tuhan ya. Jadi ini tadi bagaimana jawaban dari pertanyaan Ica kemarin ya. Juga pembacaan kita hari ini, semoga semakin jelas, semakin terang bahwa kita selama hidup di muka bumi, ya kita harus banyak menggunakan waktu untuk Tuhan. Karena di kitab dari awal Tuhan menciptakan bumi, maka bumi adalah untuk manusia, manusia adalah untuk Tuhan. Nah, jadi teman-teman sekalian, apakah masih ada yang ingin bertanya mengenai pembacaan kita hari ini? Kalau teman-teman mungkin ada bertanya tapi tidak sempat di sini, juga boleh di grup WhatsApp ya. Ada? Baik. Sepertinya sudah cukup jelas ya dari kitab Keluaran tadi mengenai tabernakelnya, lalu juga mengenai kemah suci, mengenai batu-batu ya, baju efod ya, tadi sudah ada di gambar yang kita lihat ya. Jadi semoga penjelasan-penjelasan yang ada juga bisa kita dapatkan. Baik, pengumuman sedikit saja, kemarin sudah diumumkan bahwa nanti ada kegiatan atau event dari Kefas Bible for Youth ya. Akan ada program namanya 1000
orang muda membaca Alkitab dan 1000 Alkitab gratis bagi orang teman-teman yang ikut dengan giat dan rajin. Nah, jadi hari ini adalah persiapan kita sama-sama berjuang untuk mendapatkan pahala yang di sorga, tapi pahala di bumi nanti akan diberikan, itu adalah Alkitab. Baik, puji Tuhan, kita sampai di sini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya kita boleh tutup dengan doa. Tadi sudah dibuka oleh Alvin. Bagaimana kalau ditutup oleh dengan Renaldi? Oke. Kita tutup dengan doa ya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap firman yang telah kami baca, juga atas penjelasan dari kakak-kakak Tuhan. Tuhan, kami mau belajar untuk menggunakan setiap waktu-waktu kami. Tuhan, selama kami masih hidup ini, Tuhan, kiranya kami bisa belajar tiap hari membeli minyak, yaitu terus datang menikmati diri-Mu, dan tiap hari sih melalui setiap perkataan firman Alkitab yang kami baca, juga melalui kami berdoa, akan juga bersekutu dengan diri-Mu. Tuhan, kami semakin dipersiapkan, Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang kiranya bisa siap saat kedatangan-Mu nanti. Tuhan, jaga masa muda kami, Tuhan, terus bisa diisi oleh diri-Mu. Tuhan, terima kasih. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi kita hari ini sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan